Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai komponen penyusun jaringan pada mata kuliah jaringan komputer. Jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Adapun komponen-komponen yang ada di dalam jaringan komputer. Komponen dasar jaringan LAN. Yang pertama ada software, yaitu perangkat lunak jaringan. Di software sendiri itu ada sistem operasi dan juga driver. Di sistem operasi ada Windows, Linux, Unix, Android, iOS, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada hardware, yaitu perangkat keras jaringan. Ada server, ada workstation. Dan yang ketiga itu alat jaringan. Di alat jaringan itu ada NIC, ada switch, router, modem, access point, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Komponen dasar jaringan LAN. Ada USB modem atau wireless, ada USB wireless, USB dongle, USB LAN, wireless card, MiFi, dan wireless router. Ini adalah gambar dari USB yang saya sebutkan tadi. Komponen dasar jaringan ini juga ada switch atau hub, ada router, ada kabel UTP, ada kabel STP, kabel fiber optik, dan konektor RJ45. Ini adalah gambar-gambar dari kabel-kabel atau router yang saya sebutkan. Komponen pada jaringan komputer. Yang pertama ada server. Server pada jaringan komputer beroperasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pelanggan dalam menyediakan berbagai perangkat keras yang terdapat pada komputer, seperti kebutuhan memori yang lebih besar, hard disk berkapasitas besar, printer yang dapat digunakan bersama-sama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain bertanggung jawab atas permintaan klien, server juga bertanggung jawab mengatur lalu lintas data di komputer. Server juga berperan sebagai sarana penyimpanan file data yang dapat diakses secara bersama-sama melalui file sharing, dan juga dapat menggunakan server sebagai software anti-malware untuk melindungi klien dari serangan virus. Biasanya, server dibagi menjadi dua jenis, yaitu local server dan hosting server. Local server khusus digunakan untuk jaringan lokal, sedangkan hosting server dapat digunakan untuk mengakses jaringan internet. Yang kedua ada klien. Komponen jaringan yang ada pada komputer selanjutnya adalah klien. Komputer klien sendiri dapat digunakan untuk mengakses layanan yang diberikan oleh komputer server. Biasanya dalam sebuah jaringan terdapat lebih atau satu komputer yang disesuaikan dengan jumlah pengguna di area tersebut. Komputer klien pun biasanya sudah dilengkapi dengan berbagai macam aplikasi yang dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan atau mengakses informasi dan data, seperti Microsoft Office, browser, dan komponen hardware, walaupun memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan komputer server. Yang ketiga yaitu modem. Adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet dengan sebuah saluran telepon. Modem sendiri adalah perangkat yang terpisah dari komputer. Jadi jika ingin menggunakan sebuah modem harus menginstal driver modem tersebut terlebih dahulu. Adapun modulator di dalam pengertian modem berfungsi untuk mengubah sinyal ke dalam sinyal pembawa yang siap dikirim. Sedangkan demodulator berfungsi sebagai pemisah antara sinyal informasi yang berisi data dengan sinyal carrier yang diterima. Jadi nantinya informasi yang dibawa tersebut akan diterima dengan baik. Yang keempat, ada router. Router sendiri berfungsi sebagai penghubung antara LAN dengan jaringan internet di perangkat komputer yang akan digunakan. Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan sebuah router seperti berikut. Yang pertama, keamanan yang baik. Yang kedua, sistem keadilan yang apik. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan kinerja. Yang kelima, hub. Hub adalah sebuah komponen pada jaringan komputer yang terdiri dari beberapa port namun masih tetap menggunakan metode broadcast dalam mengirim sinyal ke perangkat. Jadi jika salah satu port sibuk, maka port lainnya pun harus menunggu untuk mengirim sinyal ke perangkat. Proses yang terjadi pada hub ini akan memakan bandwidth yang lebih banyak, juga mengakibatkan jumlah komunikasi menjadi terbatas. Hal inilah yang menyebabkan komponen hub sudah jarang digunakan kembali dan banyak pengguna lebih tertarik menggunakan komponen perangkat jaringan pada komputer yang lebih canggih seperti switch atau router. Yang keenam, switch. Switch juga disebut sebagai multi-port bridge karena memiliki kegunaan yang hampir sama dengan komponen jaringan bridge. Keunggulan switch adalah walaupun terdapat port switch yang sibuk, port-port lainnya masih dapat berfungsi dengan baik. Switch pun memiliki fitur-fitur yang lebih canggih, contohnya seperti menggunakan alamat perangkat fisik di setiap pesanan yang masuk. Berbeda dengan komponen hub, switch tidak melakukan broadcast pesan ke seluruh jaringan, namun hanya akan melakukan broadcast pesan ke sistem atau port di mana pesan tersebut harus dikirim.
Hal ini mengakibatkan kecepatan jaringan jika menggunakan switch menjadi lebih meningkat. Yang ketujuh, bridge. Keunggulan utama dari komponen bridge adalah memiliki kemampuan dalam memakai MAC address ketika proses transfer frame ke alamat tujuan. Hal ini membuat bridge memiliki kinerja yang lebih pintar dibandingkan komponen hub karena bekerja di lapisan data link saja. Yang ke-8, repeater sendiri memiliki fungsi untuk menerima sinyal lalu meneruskan kembali ke perangkat dengan kekuatan sinyal yang sama. Dengan menggunakan repeater, masalah sinyal Wi-Fi yang tidak terjangkau oleh perangkat dapat teratasi. Yang ke-9 adalah Network Interface Card atau NIC. Adalah sebuah komponen hardware yang dapat digunakan sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer lainnya ke sebuah jaringan. NIC sendiri memiliki variasi kecepatan yang berbeda-beda, mulai dari 10 Mbps hingga 1000 Mbps. Namun yang perlu diperhatikan adalah kecepatan tersebut akan tergantung pada juga kecepatan LAN yang dimiliki. Pada umumnya terdapat dua NIC, yaitu wired yang berbentuk kabel untuk mentransfer data dan wireless yang sudah tidak menggunakan kabel melainkan berisi antena untuk mendapatkan koneksi internet. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah kabel dan konektor. Salah satu cara yang dapat mengirimkan sinyal komunikasi ke semua perangkat yaitu dengan menggunakan kabel. Pada sebuah topologi jaringan, harus menggunakan kabel khusus agar perangkat komputer dapat terhubung dengan baik. Terdapat dua kabel yang banyak digunakan dalam komponen jaringan komputer, yaitu kabel koaksial dan kabel serat optik. Kabel koaksial memiliki bentuk yang mirip dengan kabel instalasi televisi dan memiliki harga yang lebih mahal, namun memiliki kecepatan pengiriman data yang cukup tinggi. Sedangkan kabel serat optik adalah kabel berkecepatan tinggi yang proses transmisi datanya menggunakan sinar cahaya. Biasanya kabel serat optik ini digunakan untuk tingkat pemerintah karena harganya sangat mahal. Dan untuk konektornya menggunakan RJ45 yang berfungsi sebagai penghubung topologi jaringan komputer. Jenis atau cara pemasangannya ada dua macam, yaitu straight dan cross. Dan untuk memasang konektor memang sedikit lebih rumit dan diperlukan jam terbang yang lumayan agar kabel dan konektor RJ45 terhubung. Ini adalah gambar hub versus switch dan router. Hub di sini ada cycle layer, ada broadcast port, often collision without intelligent connect same network. Untuk switch itu ada data link layer, send specific port atau unicast, seldom collision with intelligent connect same network. Kemudian router itu adalah network layer atau IP address, send specific port, seldom collision with intelligent connect different network. Ini adalah gambar modem, modulator, demodulator. Ini adalah gambar kabel UTP dan STP. Dan ini adalah standar warna kabel. Ada 568A dan 568B. Untuk 568A dan 568B ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu pada bab standarisasi jaringan komputer. Mungkin bisa dicek pada video sebelumnya. Dua tip susunan kabel twisted pair, ada crossover dan straight through. Ada dua tip susunan kabel twisted pair. Di sini di sebelah kiri ada straight dan di sebelah kanan ada crossover. Yang lebih jelas arahnya ini pada gambar yang ini. Straight kabel dan crossover kabel ini adalah gambar cara menghubungkan kabel straight dan crossover pada komputer atau PC. Kategori kabel twisted pair ada 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps speed. Ini adalah gambar fiber optic kabel. Sebelah kanan itu ada gambarnya. Jenis kabel yang berisi satu atau lebih serat optik yang digunakan untuk membawa cahaya. Kabel serat optik menawarkan throughput yang jauh lebih tinggi dibandingkan kabel berbasis tembaga, seperti kabel koaksial dan kabel twisted pair. Serat optik terdapat berupa mode tunggal atau multimode. Struktur dari kabel fiber optik ada jaket melindungi komponen dalam, ada buffer digunakan untuk merangkum satu atau lebih serat optik yang memberikan perlindungan dari kerusakan fisik, ada cladding
Pelindung kaca atau plastik di sekeliling inti, cladding memantulkan cahaya kembali ke inti dalam pola yang bervariasi tergantung pada mode transmisi. Dan yang terakhir yaitu inti, silinder kaca atau plastik dan cahaya yang merambat ke dalam inti. Ini adalah single mode dan multi mode pada fiber optik. Perbedaan utama pada single mode dan multi mode adalah dimensi intinya. Pada single mode yang punya inti yang mengukur ukuran 5 mikrometer. Sedangkan pada multimode mempunyai ukuran 50 mikrometer atau lebih. Serat multimodal lebih tebal sehingga bisa mengakomodasi peringatan yang lebih besar untuk bandwidth yang lebih tinggi. Ini adalah gambar dari single mode versus multimode. Ini juga gambarnya single mode dan multimode. Untuk multimode itu bagus untuk LAN, SAN, data center, dan CO. Kalau single mode itu bagus buat one man access dan kampus. Optical fiber core diameter. Ukuran kabel fiber itu ada 3 ukuran, diameter 9 mikrometer itu mode tunggal, diameter 50 mikrometer itu multimode, diameter 62,5 itu mikrometer itu buat multimode. Fiber optik versus twisted pair. Kabel twisted pair adalah pilihan yang lebih terjangkau dengan bandwidth dan jarak terbatas serta rentan terhadap gangguan sinyal. Di sisi lain, kabel serat optik memiliki bandwidth yang lebih tinggi, dapat mengirimkan data dalam jarak yang lebih jauh, kurang rentan terhadap gangguan sinyal namun lebih mahal. Di sebelah kiri adalah gambar dan juga benefit dan juga kekurangannya. Ini adalah tip konektor fiber optik, ada strike tip, ada fiber coax channel dan lain-lainnya. Ini juga ada gambarnya, tip konektor fiber optik. Media converter atau UTP, jarak maksimum 100 meter, memperluas LAN internet pada jarak yang jauh, serat multimode 300 meter hingga 2000 meter, serat mode tunggal 5000 meter hingga 10.000 meter, melindungi data dari AMI. Ini adalah gambar dari GPIC versus SFP atau SFP+. Contoh instalasi konektor plus SFP. Manfaat dan dampak negatif jaringan komputer. Tadi kan sudah dijelaskan kan komponen-komponen jaringan itu ada apa aja ya. Di sini sih apa sih manfaatnya itu? Yang pertama itu untuk berbagi dokumen, yang kedua untuk menjaga dan memanajemen keamanan data, yang ketiga untuk memudahkan dalam berkomunikasi, yang keempat menyampaikan informasi secara tepat, dan yang kelima yaitu membantu aktivitas manusia. Dan ada manfaatnya, ada juga nih dampak negatif. Yang pertama itu biaya network, yang kedua biaya manajemen dan maintenance. Yang ketiga yaitu aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Yang keempat itu ancaman keamanan jaringan, network security. Berikut adalah research dari materi-materi di atas. Sekian, terima kasih dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang baik atau salah kata, atau kurang difahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.